Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa pimpin doa? Efren, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jadi untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem periode unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Ibu akan absen dulu ya. Kelas 11.3. Oke. Ahmad Al-Farizi, Anissa, Bima, Ria, Dela, oh itu ya, Daniela, itu juga, Debbie, Eliezer, Franciscus, Gloria, Gregorius, Gracia, Hardika, Herlina, Krishna, Christine, Andrea, Maya, Melinda, Meli, Najvir, Naila, Nasya, Nelvi, Linda, Selina, Umi, Fania, Wiwi, Yendiria, ikut ya, Refren, Hadir, Bu. dan Asnur. Hadir. Oke, makasih ya. Jadi sebelum kita mulai, kita akan melaksanakan apresiasi dulu. Kira-kira apa sih menurut kalian, pernah dengar nggak SPU, sistem periode unsur? Pernah? Coba siapa yang bisa? Itu di Padlet itu Ibu kirim, coba kalian isi di situ ya. Diakses Padletnya. Ada nggak di grup? Ada linknya, bisa diakses. Bisa. Oke, silakan diisi. Sengertimu apa yang pernah kalian dengar tentang SPU? Di grup. Oke, isi aja sebisanya, sepengetahuannya. Silakan, bisa isi. Hah? Isinya di plus itu. Ada tanda plus itu kan? Nah, kasih nama, ya kasih nama baru apa gitu. Bisa? Bisa ya. Ada tanda plus itu, kalian klik. Usah panjang. Kasih namanya ya, jangan lupa ya. Ya. Oke. Sengertinya ya, menurutmu itu apa sih sistem periode unsur? Belum ada yang masuk? Ya, kasih nama. Kasih nama baru. Ada yang sudah? Kasih nama diedit, bisa itu diedit. Bisa kan? Kasih nama. Oke, mana nih? Belum ada muncul. Nah, yang betul ya. Jadi Herlina, sistem periode unsur adalah susunan unsur-unsur kimia yang dikelompokkan dengan baik.
Kemudian oleh Maya, SPU adalah sistem periodic unsur, suatu sistem dalam ilmu kimia yang berupa susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Ada Hardika, susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Brian, susunan unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya juga ya. Eliezer, sistem penyusunan unsur kimia. Ada Debbie, SPU atau tabel periodik adalah pengaturan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atom, konfigurasi elektron dan sifat kimia. Ada Bima Saktiawan, susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Umi Soleha. Ya, jadi itu ya. Jadi kalian sudah mengerti ya apa sih itu sistem periodik unsur. Kan pernah ya? Pernah lihat tabelnya enggak? Nah. Oke. Masih ada lagi? Atau sudah? Sudah. Ya. Beri applause buat kita semua. Sekarang jadi berdasarkan tadi ya, bisa disimpulkan bahwa hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik modern adalah apa? Dapat digunakan untuk menentukan apa? Letaknya dia di mana ya? Di golongan berapa dan periode berapa? Itu letak nanti yang kita akan pelajari seperti itu. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita kan sudah pernah tuh bikin kesepakatan kelas. Masih ingat? Masih. Itu kira-kira untuk berikutnya mau ada yang mau ditambah atau mau dikurangi? Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Oke ya. Kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu angkat tangan jika ingin berbicara. Kemudian izin jika ingin keluar kelas, dan yang terakhir menghargai sesama. Ada yang mau ditambahkan kira-kira? Cukup? Sudah? Ya. Ingat ya? Baik, selanjutnya adalah nah ini. Jadi pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah apa? Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Ya, problem berarti masalah itu ya. Jadi pembelajaran kita dihadapkan dengan masalah itu tadi, nanti kalian akan memecahkannya. Dengan menggali dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, disiplin, berani, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur dikaitkan dengan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Kemudian sebelum kita memulai materi, kita akan melaksanakan teknik stop. Apa sih teknik stop? Jadi biar kita rileks ya. Jadi berhenti, aktivitas kalian berhenti sejenak. Kemudian rileks. Kalian ambil nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Ayo coba mulai kita. 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan. Lagi. Tiga kali ya. Oke, sekali lagi. Kira-kira apa yang dirasakan? Relax. Biar nggak tegang dulu. Nggak usah tegang ya. Jadi ibunya nggak usah tegang ya, santai aja. Relax ya. Oke. Kemudian, nah ini kita akan melakukan ice breaking. Ada emotion. Emot apa aja tuh? Terus? Senang, perasaan, coba saya tanya Dabayani, perasaanmu emotnya yang mana sekarang untuk saat ini? Yang kedua, apa itu yang kedua?
Senang. Oke. Mungkin yang lain? Referen, apa perasaanmu hari ini? Yang mana? Yang terakhir. Yang kedua Bu, senang. Senang ya. Ya. Nah sekarang ya, itu kan ada perasaan apa dan apa? Sedih. Senang, happy, and sad. Ya. Seandainya referen saat ini kan senang, terus kira-kira bagaimana menurutmu? Kamu gimana? Apakah itu senang atau kamu gak suka gitu? Gimana? Itu senang. Nah sekarang Alfarizi ini kan sedih nih. Kira-kira seandainya Alfarizi ini saat ini sedih, kira-kira gimana Bima? Kamu dengan perasaan yang dipunyai oleh Alfarizi, perasaan sedih tadi, kira-kira kamu gimana? Ikut sedih atau cuek aja gitu kan? Gimana kira-kira? Astagfirullahaladzim. Gracia gimana? Ikut sedih ya. Yang lain? Mary gimana? Ikut sedih. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Kita harus jadi empati dengan teman kita, jangan cuek-cuek aja. Nggak boleh seperti itu ya Bima ya. Jadi lain kali kalau ada temannya sedih, kita juga ikut merasakan gitu ya. Temannya senang, kita juga ikut merasakan seperti itu. Nggak boleh seperti gitu ya. Bahkan kita tadi apa kesepakatan kelasnya? Saling menghargai. Ya, masa lupa. Jadi kita harus juga berempati dengan perasaan yang misalnya temannya lagi ada duka gitu ya, masa kamu mau cuek aja, kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus berempati dengan sesama teman. Kemudian iya, jadi fase yang pertama untuk pembelajaran PJL itu adalah orientasi pada murid atau pada siswa. Kita akan mendengarkan lagu dulu. Kalau mau nyanyi boleh, silakan nyanyi. Nikmati. Jangan kecil lagi ya. Ingat ya, mereka ini ya.
Gambar apa itu? Supermarket. Berarti yang itu Kalian tadi pernah apa? ke supermarket? Pernah. Indomaret ya. Ya. Jadi kan adanya Indomaret ya. Nah di situ di Indomaret itu penyusunan barangnya itu seperti apa? Rapi. Berdasarkan apa? Mereknya. Jenisnya. Misalnya peralatan mandi semua gitu kan. Makanan semua. Terus apa lagi? Minuman, sabun ya, peralatan mandi tadi ya. Jadi di situ juga nggak sembarangan, ya kan? Dia penyusunannya itu nggak asal pokoknya masuk itu enggak. Tapi ada kriteria-kriterianya. Oh ini sabun, sikat gigi. Nah itu kan untuk peralatan mandi. Nah, itu ya itu disendirikan. Kemudian juga untuk makanan. Ada makanan instan, ada makanan yang siap saji gitu ya. Itu juga disendirikan. Nah kemudian dalam tabel SPU tadi kalian sudah lihat kenapa sih hidrogen itu kok berada di paling awal? Kenapa? Ini ya. Ini kan? Ini ya. Dia di paling awal. Kira-kira kenapa? Nomor atom hidrogen berapa? Nah, karena berarti gimana? Karena nomor atom dia satu. Jadi dia yang paling sederhana. Makanya dia duluan. Nah, seperti itu. Terus ada lagi setelah hidrogen apa? Litium. Kenapa litium itu di bawah hidrogen? Kok nggak jauh-jauh ke sana? Nomor atomnya sesudah hidrogen. Kemudian nomor atom litium berapa sih? 2 apa 3? 3 ya, berarti bukan ya, bukan sesudah hidrogen nomor atomnya. Dia nomor atom litium ada 3. Jadi kira-kira gimana? Kenapa kok litium berada setelah hidrogen, tidak setelah karbon atau nitrogen? Ada yang tahu? Kira-kira seperti apa? Nah, tadi ingat nggak penyusunan di Indomaret itu kan makanan sendiri, ya. Nah, sekarang hidrogen dengan litium, kenapa kira-kira? Satu jenis, artinya apa? Dia mempunyai sifat-sifat yang mirip. Seperti itu ya. Jadi dalam satu golongan itu dia mempunyai sifat-sifat yang mirip. Itu maksudnya ya. Kenapa? Litium berada di bawah hidrogen. Oke, selanjutnya fase yang kedua itu kan kita akan mau nonton dari mana ya? Bisa nonton dong. Bisa nonton ini. Setting aja ya. Baik. Ya, baik. Sebentar. Oke, jadi fase yang kedua itu mengorganisasikan murid untuk belajar. Kemarin Ibu sudah melakukan diagnosis ya. Kalian assessment diagnosis kalian masuk di auditory, visual atau kinestetik. Sekarang yang kinestetik di sebelah sini, ya, berkelompok boleh. Kemudian yang auditory yang 2 orang aja ya. Auditory ke sebelah belakang dulu. Kalau ini bergabung visual ya. Visual di sini mejanya begini kan satu kursinya. Auditory kan satu meja aja ya. Oke. Ini digabungkan nih. Ini estetik mejanya digabungkan baru
pelajari berdasarkan bahan ajar ya. Ini tapi kan di situ sudah ada, di DC sudah ada. Ini LKP-nya ini bagi dua, satu belakang karena kebanyakan. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk menentukan urutan unsur dalam materi unsur. Materi ini merupakan materi di kelas U51 yang mana merupakan lanjutan dari materi lain, yaitu menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Oke teman-teman, sebelum kita lebih jauh bagaimana menentukan letak suatu unsur, tentu saja kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan periode unsur. Oke, nah teman-teman, tabel periode unsur itu periode 5, periode 6, dan periode 7. Nah teman-teman, di dalam tabel periode unsur ini dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang namanya golongan utama atau biasa disebut dengan golongan A, ada yang disebut juga dengan golongan B atau golongan transisi, dan ada pula golongan lantanda dan tidak. Nah teman-teman perhatikan tabel periode ini. Nah bagian yang diberi tanda merah ini adalah golongan A. Jadi golongan A itu ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan terakhir 8A. Golongan A ini juga disebut golongan utama. Oke ya. Kemudian teman-teman ada golongan B. Golongan B adalah golongan yang disebut dengan tanda putih ini ya. Jadi golongan B itu ada golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Nah, golongan lantanda dan tidak, kalau lantanda ini yang tanda kuning ini teman-teman. Jadi yang bawah abangnya 57 sampai 71. Ini lantanda yang digambarkan, karena kalau digambarkan dengan lajur horizontal itu terlihatnya, maka dia dituliskan di sebelah bawah ini bentuk ini ya. Yang kuning ini adalah golongan lantanda, sementara yang merah ini adalah golongan aktinida. Nah teman-teman, untuk di mata SMA nanti yang dipelajari khusus pada golongan A atau golongan utama dan golongan B atau golongan transisi. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bagaimana cara menentukan letak unsur di dalam tabel periode unsur ya. Jadi kata kuncinya ketika kita mau menentukan letak unsur dalam tabel periode unsur, kata kuncinya kita harus tahu dulu elektron valensi dari unsur tersebut. Jadi elektron valensi unsur itu menentukan unsur dalam periode. Nah di sini teman-teman, elektron valensi ini menentukan atau bisa kita cari dengan cara menentukan apa ya, konfigurasi elektron. Jadi intinya konfigurasi elektron itu sangat penting sekali untuk mengetahui letak unsur. Di mana letak unsur itu bisa kita ketahui dengan pasti dari pola elektron valensinya. Ya, jadi ini sangat berhubungan satu sama lain. Nah, jadi unsur-unsur tadi dalam tabel periode tadi kita sederhanakan nih. Ada yang namanya blok S. Blok S ini adalah golongan tadi 1A dan 2A. Di mana blok S ini elektron valensinya berakhir di S. Nah, itu sudah belajar ya. Jadi NS X ini elektron valensi dari blok S. Kemudian golongan utama
ciri khas golongan semua adalah franchise dulu dan entry Y. Nah, hari ini nilainya bisa 1 sampai 6. Oke, sini ya. Nah, kemudian saya bermain sebagai blok karena disitu dengan blok D. Nah, blok D ini adalah ciri dari golongan B. Ini adalah golongan B, jadi ada 1 B sampai 8 B. Nah, blok D ini terdiri dari elemen adalah SNE, MSE, dan M-1 D. Y. Nah, jadi kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa pola elektron valensi untuk masing-masing golongan menembus berikut pertanyaan. Untuk elektron pertama, golongan pertama itu terdiri dari 12 dan 20 dan elektron valensinya adalah SX. Ya, nah X ini menyatakan golongan, diletak golongan. Kemudian M ini menyatakan periode. Oke, kemudian blok pertama selain blok S ada juga blok P-nya. Blok P ini elektron valensinya adalah S2 NPY. Nah, ini kan ini ya, angka di atas ini ya, angka di atas kan jumlah elektron yang didulur dan Y ini dijumlah, 2 plus Y dijumlah, ini menunjukkan golongannya. Nah, kemudian M dijumlah M1 ya, antara di M, di S dan M di P sama, ini menunjukkan periode. Jadi angka di atas ada jumlah elektron ini menunjukkan golongan, N itu menunjukkan periode. Kemudian untuk blok D. Blok D ini ada golongan C yang pola elektron golongannya adalah NX dan N-1D Y. Nah, X plus Y ini dijumlah dan sebesar jumlah itu merupakan golongannya. Semua elektron ini periode saja N ya. N ini menunjukkan periode. Jadi golongannya adalah elemen 10 dan N. Oke, nah kemudian kita ke contoh selanjutnya. Jadi misalkan ada NA yang itu memiliki 10, kita baca golongan NA ini di dalam tabel periode. Maka tentu saja kita harus tahu konfigurasinya dulu. Ini NA11 itu konfigurasinya 1F2, 2S2, 2P6 dan 3S1. Dibuat konfigurasinya dulu ya. Ini ya. Satu dua atas, bawah, 1 2 bawah. Dibuat konfigurasi baru menentukan tadi apa elektron valensi, kemudian jumlah kulitnya berapa, lalu golongan berapa, periode berapa. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ada di sini. Di modul ajarnya ada. Kemudian yang kinestetik bisa ke situ melihat tabelnya, mencocokkan ya apa yang kalian kerjakan itu benar sesuai dengan tabel. Boleh. Silakan. Ya.
kan L-nya 0. L-nya 0. Berarti M-nya 0. Apa tuh? Nah, jumlah kulit N-nya kan 1S2, 1, 2, 3, berapa jumlah kulitnya kan gitu. Ini dari sampai jam 9 ya. Periodenya, periode lihat N-nya. Golongannya ya 3 4-an. Enggak. Sama 27. Berarti ini jadi kayak ini. Dua. Itu B. Terakhir ya 2S. Ini apa? 1S2. Ya beda lah. 1S2, 2S1 toh. Kan berarti yang terakhir ini. Berarti yang terakhir Ya kan ini kan nggak ada. Ini kan 1, bukan N min 1 baru N gitu kan bukan. Nggak boleh kan? harusnya berarti yang Iya. Iya. Betul. Kulitnya berapa? 1, 2. Kan 1 dan 2 aja kan? Maksudnya video. Ya, silakan dilanjutkan. Oh, berarti Gimana? Ya ini ditambah. Ini konfigurasinya dulu ya. Mana? Belajarnya gimana?
juga sampai kemarin. Iya, 1S 2 gitu kan. Di konfigurasinya itu. Kalau 3 kan kemarin gimana? S1 1S 2 kan? Kayaknya diminta 3 toh. Berarti habis 1S apa? 2 S. Ini kan sudah 2, berarti ini 3, berarti kurang 1. Nah, ini namanya konfigurasinya. Elektron valensi, elektron valensnya kan yang ini aja. Iya. 2S1. Toh, jumlah kulitnya ada berapa? Angkanya kan 1 dan 2. Jadi jumlah kulitnya ada 2. Lalu periode berapa? Golongan berapa? Periode kan lihat ininya. Jadi 2. Golongan kan lihat ini toh. Jadi 1 karena S berarti 1. Nanti dicari nomor atom 3 itu unsurnya apa di tabel SPU. Ada yang sudah selesai? Kelompok kinestetik sudah? Belum? Sedikit lagi. Silakan. Ya. Oke, 3 menit lagi. Bimbing. Periodenya berapa ini? Ini 2 3 Karena ada D berarti dia B. Golongan yang 27 kan? Golongan 1 ya. Sebentar, jangan ditulis dulu. 3S2, 3B6, 4S2, 3D, 7. Ini kan NS2, ini kan 3BN, 1D, 7. 2 tambah 7 berapa? 9. 9 itu ada masuk dalam berapa? 11. 8, 11, 10 masuk dalam 3. Jangan malu tuh. Kenapa?
Mas sudah? Oke, silakan siapa yang mau presentasi dulu? Mau visual sudah? Kinestetik sudah? Yang di depan dulu. Oke, silakan untuk yang visual itu nomor atom 3. Silakan untuk yang visual. Satu, baca. Perhatikan yang kelompok lain. Kelompok visual akan mempresentasikan nomor atom 3. Gimana konfigurasinya? Konfigurasi elektron 1s pangkat 1s2 2s1. Oke, gimana betul Kak? Menurut visual itu konfigurasi elektron dari nomor atom 3 adalah 1s2 2s1. Jadi elektron valensinya 2s1. Kemudian Jumlah kulit 2. jumlah kulitnya 2. Lanjut, Golongan 1. golongan 1. 1A. Kemudian periode berapa? Periode 2. Oke, gimana kelompok lain? Ada yang tidak sama? Sama? Auditornya sama? Ya. Kemudian untuk 11 NA auditori, silakan. Nomor atom 11. Lambatan kertas sedikit. Belakang. Estetik yang belakang. Nomor atom 11. Konfigurasinya seperti apa? 1s2 2s2 2s6 3s1. Oke, yang lain juga setuju? Lalu elektron valensinya 3s1. 3s1. Kemudian Jumlah jumlah kulitnya 4. Golongan 1A periode 3 unsurnya Na atau natrium. Jumlah kulitnya berapa? 3 apa 4? Dia kan menempati kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, gitu kan? Ya, berarti jumlah kulitnya 3. Golongan berapa? Golongan 1A. 1A. Periode 3. Unsurnya apa? Natrium. Nah, terus yang sini nomor atom 25. Nomor atom 25. Ya, silakan. Siapa yang tanya? Besar rebutan. Yang 25 ibu. Ya. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 Elektron valensinya 4s2 dan 3d5 ya. Kemudian jumlah kulitnya 4 ada 4 ya kan, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Lalu dia berada di golongan berapa? 7b Terakhirnya tadi NS2 ya. Min 1 D5 2 ditambah 5 itu 7. Karena ada subkulit D, berarti dia berada di golongan B. Periode melihat N-nya. N-nya berapa? N terakhir 4. Unsurnya apa tadi? mangan Mangan ya. MN itu mangan. Oke, gimana ya Ren? Sudah sama semua? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Sudah ngerti? Sudah ngerti. Kemudian fase keempat ini mengembangkan dan menyajikan hasil karya ya. Oke. Jadi siswa dengan gaya belajar visual itu melalui infografis, kolase foto, catatan indah, desain presentasi, poster maupun mapping. Yang visual ya. Kemudian untuk yang auditory di belakang itu menyajikan dalam bentuk apa? Voice note atau rekaman, ya. Lalu yang kinestetik itu melalui performance, ya. Oke, silakan dikerjakan. Mulai sekarang 15 menit ya. Lamaan, 10 menit
Ini bagi yang memerlukan bahan-bahannya, yang mau bikin poster manual atau poster di Canva boleh, ya, boleh. Ada yang bawa laptop kan ini? Bawa, ya. Atau manual boleh juga di sini. Silakan. Kamu ada WA-nya kan? Enggak ada. Anu aja download. Bisa aja Bluetooth ya sebenarnya ya. Bisa kirim kamu? Hah? Bisa kirim. Bisa kirim ke Bluetooth ibu. Bluetooth HP-mu. Ya. Siapa referensi yang mau sampai? Jadi pertama kan gini, tabel sistematik unsur terdiri dari dua golongan. Yang pertama golongan utama atau golongan A, yang kedua golongan B atau terdiri dari unsur transisi. Sedangkan SPU terdiri dari 7 periode. Ya, ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Boleh juga ini warna biru itu menunjukkan dia menuju padan. Boleh sembarang aja, kreasi aja. Kalian mau ngapain? Ini kan Google aja nih, Pak. Tabel periodik terdiri dari dua golongan, golongan utama A dan golongan transisi B. Penentuan golongan dan periode berdasarkan elektron valensi atau elektron terakhir. Golongan A terdiri dari subunit S dan P. Golongan A terdiri dari 1A sampai 8A, sedangkan golongan B terdiri dari 1B sampai dengan 8B. Oke, terima kasih. Beri applause untuk Carla. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Siapa? Coba. Coba. Ada yang mau menambahkan? Brian, mau menambahkan? Tidak. Ya, jadi ibu ulangi tadi ya. Jadi dalam tabel sistem periodik unsur itu terdiri dari dua, kita pelajari ya, dua golongan A atau golongan utama, dan yang kedua golongan B atau unsur transisi. Nah, kemudian dalam tabel SPU juga terdiri dari berapa periode tadi? 7 ya. Ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kemudian bagaimana tadi cara menentukan dia itu berada di golongan berapa, periode berapa? Caranya dengan menggunakan konfigurasi elektron. Nah, untuk menentukan periode golongannya tadi, itu dari konfigurasi elektron kita kan ada itu yang terakhir namanya apa? Elektron valensi. Dari elektron valensi kita akan bisa menentukan bahwa hidrogen itu berada di golongan 1A periode 1. Ada yang masih hafal? Golongan 1A terdiri dari apa? Hidrogen, kawin, robi, cesi, frustasi. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Nanti golongan 2A beli mangga campur sari banyak rasa. Iridium, magnesium, kalsium, nonium, barium, dan seterusnya ya. Oke, kita akan melaksanakan evaluasi
joinmyquiz.com, joinmyquiz.com, ya. joinmyquiz.com, baru kodenya 978205. joinmyquiz.com. Atau kalau lihat nggak apa-apa, ini bisa. Baru apa sih yang sudah kamu dapatkan? Hal baru apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Akhirnya Ya, berdiri. akhirnya saya bisa mengetahui cara menemukan konfigurasi elektron. Oke, beri aplaus buat teman-teman. Hal yang menarik apa? Yang keras dong, ya teman juga. Hal menarik apa yang kamu peroleh dari pembelajaran kita tadi? Menariknya adalah pembelajarannya yang untuk menghitung dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang telah diberikan. Oke, baiklah. Kalau tantangan, kira-kira tantangannya apa tadi? Bikin produknya. Nah, ada lagi mungkin tantangannya apa? Oh, tantangannya pada cuma berdua. Terus yang terakhir, kira-kira kamu mau materi apa selanjutnya? Selanjutnya ingin belajar apa? Setelah ini tadi belajar tentang SD. Tentang apa? Apa? Tentang apa kira-kira? Setelah ini kamu ingin mengetahui apa lagi gitu? Setelah belajar tentang SPU. Apa? Mau bikin bom? Boleh. Ya gitu ya. Baik. Jadi karena waktu kita sudah habis, ya silahkan nanti dipelajari untuk materi berikutnya ya tentang apa? Bilangan kuantum ya. Nanti kalian pelajari untuk pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya tolong beri doa lagi. Refren, silakan. Ya, teman-teman kita berdoa karena kita sama menyelesaikan pelajaran. Para teman-teman kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.